Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kita masuk materi perkuliahan kita yang kedua, yaitu pengauditan, yaitu tentang proses audit. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI, yang akan dijelaskan oleh kelompok 6 oleh Dena Sawia dengan NIM 18 30 40 30 17 dan Febri Suciusriani 18 30 40 30 32. Yuk kita simak apa aja materinya. Baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang terbagi atas 5. Yang pertama yaitu tujuan audit laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang ketiga, asersi manajemen. Yang keempat, tujuan audit terkait transaksi. Yang kelima, tujuan audit terkait saldo. Pengertian audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas yang terbagi atas organisasi, perusahaan, atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan, yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. A. Tujuan audit laporan keuangan, yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Jenis opini audit laporan keuangan. 1. Wajar tanpa pengecualian. 2. Wajar dengan pengecualian. 3. Tidak wajar. 4. Tidak memberi pendapat. Yang selanjutnya yaitu B. Tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Berdasarkan PSA 1, SA 110, auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Tanggung jawab lain seorang auditor yaitu terbagi 4. Yang pertama, materiality. Tanggung jawab auditor hanya pada salah saji material. Yang kedua, reasonable assurance. Ini merupakan tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut. 3. Error versus fraud. Error adalah salah saji karena kekeliruan, sedangkan fraud adalah salah saji karena kecurangan. Yang keempat yaitu professional skepticism, yaitu sikap yang selalu ingin tahu dan memberikan penilaian kritis terhadap evidence. Konsepnya bahwa auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan bahwa manajemen tidak jujur harus tetap diperhitungkan. Yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen, yang terbagi atas 3. Yang pertama, tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai. Yang kedua, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai. Dan yang ketiga, menyajikan laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen. Asersi manajemen adalah representasi oleh manajemen secara eksplisit atau dalam bentuk pernyataan maupun implisit atau tersirat yang terkandung dalam laporan keuangan. Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi. Dengan menyerahkan laporan keuangannya kepada auditor atau pihak lain, manajemen membuat representasi secara tersurat maupun tersirat. Representasi oleh manajemen kepada auditor yang paling umum dikenal adalah laporan keuangan. Secara menyeluruh, disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.
Jenis-jenis asersi. A. Asersi tentang transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Adapun pembagiannya, yang pertama kejadian, kedua kelengkapan, 3 akurasi, 4 cutoff, 5 klasifikasi. B. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Pembagiannya, yang pertama eksisten, yang kedua hak dan kewajiban, ketiga kelengkapan, 4 penilaian dan alokasi. C. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Pembagiannya, yang pertama occurrence and right and obligation, yang kedua kelengkapan, yang ketiga terklasifikasi dan dapat dimengerti, yang keempat akurasi dan penilaian. A. Transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Adapun pembagiannya, yang pertama kejadian atau occurrence adalah transaksi dan peristiwa yang telah terjadi berkaitan dengan entitas dan telah dicatat. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa transaksi penjualan dicatat efektif selama tahun yang diaudit. 2. Kelengkapan adalah semua transaksi dan kejadian yang seharusnya dicatat telah dicatat. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa semua transaksi pengeluaran dicatat, tidak ada yang dikecualikan. 3. Akurasi adalah data-data yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa telah tercatat secara tepat. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa faktur penjualan benar diperpanjang dan total yang sudah dikalkulasi secara benar dicatat dalam sistem. 4. Cutoff adalah transaksi dan kejadian telah tercatat dalam periode akuntansi yang benar. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa pengeluaran untuk periode saat itu dicatat dalam periode itu juga. 5. Klasifikasi adalah transaksi dan kejadian telah dicatat dalam akun yang sesuai. Contohnya yaitu manajemen menyatakan bahwa biaya tidak dicatat sebagai aset. B. Saldo akun pada akhir periode. Adapun pembagiannya, yang pertama existence, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas ada. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa persediaan dalam jumlah yang diberikan ada siap dijual. 2. Hak dan kewajiban, yaitu entitas mengontrol hak dan kewajiban atas aset. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa perusahaan memiliki hak hukum untuk kepemilikan peralatan yang mereka gunakan dan mereka memiliki kewajiban membayar biaya peralatan. 3. Kelengkapan, yaitu semua aset, kewajiban, dan ekuitas telah dicatat. 4. Penilaian dan alokasi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas termasuk dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penilaian yang dihasilkan atau alokasi penyesuaian tepat dicatat. C. Penyajian dan pengungkapan. Pembagiannya, yang pertama occurrence and right and obligation adalah pengungkapan peristiwa dan transaksi telah terjadi dan berhubungan dengan entitas. 2. Kelengkapan adalah semua pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Sebagai contoh, manajemen menegaskan bahwa semua pengungkapan yang diwajibkan oleh IFRS telah dibuat. 3. Terklasifikasi dan dapat dimengerti adalah informasi keuangan tepat disajikan dengan jelas. 4. Akurasi dan penilaian adalah informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara adil dan dalam jumlah yang tepat. Tujuan audit terkait transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang diisyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga
dan memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan penugasan audit. 6 tujuan audit umum yang dapat diterapkan pada setiap kelas transaksi. 1. Kejadian, yaitu transaksi yang dicatat memang ada. 2. Kelengkapan, yaitu transaksi yang terjadi telah dicatat. 3. Keakuratan, yaitu transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. 4. Posting dan keikhtisaran, yaitu transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan ikhtisarkan dengan benar. 5. Klasifikasi, yaitu transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. 6. Penerapan waktu, yaitu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan audit yang terkait dengan saldo. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pertama, tujuan audit berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun seperti piutang usaha dan persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan. Kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Adapun 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo adalah sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi, yaitu jumlah yang tercantum memang ada. Kedua, kelengkapan, yaitu jumlah yang ada telah dicantumkan. 3. Keakuratan, yaitu jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. 4. Klasifikasi, yaitu jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. 5. Cutoff, yaitu transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode tepat. 6. Hubungan yang rinci, yaitu rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan sesuai dengan total buku besar. 7. Nilai yang direalisasikan, yaitu aktiva yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. 8. Hak dan kewajiban. Tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan saldo, minimal akan terdapat satu tujuan audit spesifik yang terkait dengan saldo untuk masing-masing tujuan audit umum yang terkait dengan saldo. Kecuali jika auditor meyakini bahwa satu tujuan audit umum yang terkait dengan saldo tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tertentu. Terima kasih.